Sekarang kita akan membahas tipe soal seperti ini. Tipe soal seperti ini soal yang kompleks ya. Cuman sebetulnya bisa kita akalin. Peserta tes seperempatnya adalah laki-laki. Setengah dari laki-laki berkacamata. Dan diketahui ada 3/4 peserta tes yang tidak berkacamata. Jika ada 10 wanita yang berkacamata, maka banyaknya peserta tes adalah peserta tes seperempatnya adalah laki-laki. Artinya apa? Peserta tes itu bisa dibagi 4. Ya. Tinggal kita lacak aja apakah 60 bisa dibagi 4? Iya, 60 bisa dibagi 4. Yaitu 15. Ikuti lagi. Setengah dari laki-laki berkacamata. Berarti setengahnya harus berkacamata. 15 setengahnya berapa? Itu koma ya, 7,5. Berarti 60 bukan jawabannya. Karena tidak mungkin jumlah manusia koma. Seperti itu. Sekarang 75. 75 sudah tidak mungkin jawabannya karena seperempatnya 75 tidak habis dibagi 4. 80 habis dibagi 4, kita cek 20. Kemudian setengahnya adalah laki-laki. Apakah 20 bisa dibagi 2 atau dikali setengah? Bisa. Ya, ini tidak koma. Begitu. 85 tidak bisa dibagi 4, 90 pun tidak habis dibagi 4. Jadi jawabannya bisa dipastikan 80. Sesederhana itu sebetulnya cara cepatnya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara diuraikan. Peserta tes seperempatnya adalah laki-laki, berarti peserta tes itu ada laki-laki dan ada perempuan. Seperempatnya laki-laki, wanita berarti 3/4-nya. Ya, total itu harus 1 aja. Ini kan 4, ini 1. Ya kan? 1 supaya jadi 4 kan tinggal 3 lagi. Sehingga kalau jumlahkan 1 tambah 3, 4. Di bawah pun 4. Ya, jadi kalau 1/4 laki-laki berarti perempuannya ya tinggal tambahkan berapa supaya jadi 4. Tambahkan 3, berarti 3/4. Demikian. Setengah dari laki-laki berkacamata, berarti ada yang berkacamata, ada yang tidak. Setengahnya berkacamata, artinya setengah kali seperempat. Kalau dikali, tinggal dikalikan saja atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 1/8. Ya, ada yang kacamata, ada yang tidak berkacamata. Tidak berkacamatanya berarti 7/8. Ya. Ini kan 1/8. Berarti kalau tidak berkacamata, tinggal ini jadi 8 berapa? 7. Berarti 7/8. Wanita pun sama, ada yang berkacamata, ada yang tidak berkacamata, dan ada juga yang berkacamata. Jika ada 10 wanita yang berkacamata, berarti yang berkacamata itu ada 10 orang. Nah, kita bicara pecahan, sedangkan ini ya, ini kan seperempat bagian. Kalau ini 10 wanita, berarti ini bukan pecahan, justru kita akan mencari pecahannya. Bentuk pecahannya seperti apa? Begitu. 1/8 dari keseluruhan adalah berkacamata. 7/8 dari keseluruhan tidak berkacamata. Ini juga sama. Seperti itu. Akan kita cek yang tidak berkacamata. Diketahui ada 3/4 peserta tes yang tidak berkacamata. Tidak berkacamata itu adalah laki-laki, tidak berkacamata itu ada wanita. Digabungkan katanya totalnya 3/4. Jadi sebetulnya yang ini tidak perlu. Ya, satu gini itu 3/4. Begitu. Ya, jadi semua pecahan hasilnya harus 1. Semua pecahan harus 1. 1/8 ditambah 3/4 ditambah pecahan ini harus sama dengan 1. Nah, kita akan mencari pecahan ini itu berapa. Begitu. Ya. Dari keseluruhan. 1/8 dari keseluruhan, 3/4 dari keseluruhan, dan A dari keseluruhan dijumlahkan hasilnya harus 1. Ya. Lanjutkan. Kita dapatkan ini kan, yang barusan ya, samakan penyebut. Jadi 8 kan? Ya, 8 dibagi 8 itu 1, dikali 1, 1. 8 dibagi 4 itu 2, dikali 3 itu 6. 8 dibagi 1, ya, di sini kalau tidak ada apa-apa berarti 1. 8 kali A, 8A, begitu. Ini tinggal dijumlahkan biasa, berarti 7 ditambah 8A, ini kali silang ke sana, ya. 1 kali 8, 8. 8A berarti 7 menjadi pengurang, 8 kurangi 7, 8A 1. Berarti A-nya itu 1/8. Ya, kita tahu tadi A-nya itu adalah 10. Ya. Jadi A dari keseluruhan adalah 10. Sedangkan A-nya kita dapatkan 1/8. Ya.
10 per A. Keseluruhan itu berarti 10 dibagi A. A-nya 1/8, kita tuliskan. 10 dibagi 1/8 sama saja dengan 10 dikali 8/1. Pembagian boleh jadi kali, asalkan di switch ya. Tadinya atas jadi bawah, dan tadinya di bawah jadi di atas. 1/8 menjadi 8/1. 1 dibagi 8 menjadi 8 dibagi 1. Diputar kalau misalkan dari pembagian menjadi perkalian. 10 kali 8, 80. Ya, persis sama jawabannya seperti tadi. Soal nomor 2 silakan dicoba dulu. Kita cocokkan nanti jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Suatu kelas 1/6-nya adalah wanita. Ya, berarti ada wanita 1/6. Kemudian ada laki-laki. Laki-laki berarti 5/6. 3/4 dari wanita memilih futsal. Ya, berarti 3/4-nya memilih futsal. 3/4 dari 1/6. 3/4 dikali 1/6. 3 dengan 6 kan bisa jadi 2 ya. Jadi 1/8. 4 kali 2 kan 8. Jadi 1/8 dari keseluruhan dia menyukai futsal. Dan diketahui ada 5/24 pelajar memilih basket. Berarti selain futsal ada basket. Laki-laki pun sama, ya, basket dan futsal. Basket tidak diketahui, cuman diketahui totalnya. Diketahui ada 5/24 pelajar memilih basket. Wanita dan laki-laki digabungkan memilih basket sebanyak 5/24. Ya. Jika ada 48 laki-laki memilih futsal, berarti 48 laki-laki memilih futsal, maka banyaknya pelajar di kelas tersebut adalah kita butuh yang basket 5/24. Begitu. Sehingga semuanya ditotalkan, ya. 1/8 ditambah 5/24 ditambah ini yang tidak tahu, hasilnya harus 1. Ya. 1/8 tambah 5/24 ditambah A harus sama dengan 1. Kita lanjutkan di sini. Sama-sama bisa dibagi, maksudnya disamakan penyebut ya, 24. 24 dibagi 8 itu kan 3. 3 dikali 1, 3. 24 dibagi 24 adalah 1, dikali 5 adalah 5. Kemudian kalau tidak ada apa-apa, langsung aja 24A. Ya, karena 24 dibagi 24 kan A sebetulnya. Seperti itu. Jumlahkan 8 ditambah 24A sama dengan 24 dipindahkan ke sana jadi ke atas pengali. Tadinya dia akan membagi menjadi pengali. 1 kali 24, 24. Ya. 24A ini 8 menjadi pengurang. 24 dikurangi 8 adalah 16. Sehingga A sama dengan 16/24. Ya. Bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 8. Sehingga 2/3. A-nya 2/3. Nah, di sini A itu dari keseluruhan sama dengan 48 kan? Laki-lakinya 48. Sehingga apa? Sehingga keseluruhannya itu adalah 48 per A. A-nya 2/3, masukkan ke sini. A itu 2/3. Pembagi jadi pengali, jadi 48 kali 3/2. Ya, seperti itu. 48 dibagi 2, 24. 24 dikali 3, 72. Jawabannya adalah B. Sekarang kita cara tebakan dulu. Yang jelas kelas itu harus bisa dibagi 6 kan? Ya, 60 habis dibagi 6. Oke. Kemudian 72 pun habis dibagi 6. Kemudian berapa lagi? 78 pun habis dibagi 6. Ya. Dan 90 habis dibagi 6. Kalau 82 tidak. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4 berarti yang mungkin. Hanya D yang kita hilangkan. Begitu. Kemudian 3/4 dari wanita memilih futsal, ini juga bisa kita cek ya. Silahkan saja ini dilanjutkan lagi. Ya, misalkan 60 dibagi 6 adalah 10 kan? 10 tidak bisa dibagi 4 berarti A bukan jawabannya dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan kalau menggunakan ini. Diketahui ada 5/24 pelajar memilih basket. Berarti apa? Yang ini harus bisa dibagi 24 juga. Keseluruhan harus dibagi 24 ya. Kalau yang tadi tekniknya adalah yang soal pertama tekniknya adalah yang ini hasilnya 10 bisa nggak dibagi 4 begitu. Dilanjutkan yang hasil pembagian ini. Kalau yang sekarang tidak.
Ya, kita tetap mengecek yang ini. Diketahui ada 5/24 pelajar memilih basket. Artinya semua pelajar 5/24-nya memilih basket. Berarti semua siswa itu harus dibagi 24 bisa. 60 tidak bisa dibagi 24. Ya. Kemudian 72 bisa nggak dibagi 24? Bisa. 3 ya hasilnya. Kemudian 78 bisa nggak dibagi 24? Tidak. 82 bisa dibagi 24 habis nggak? Tidak. 90 apakah habis dibagi 24? Tidak. Jadi jawabannya adalah 72/24 itu bisa, berarti 72 jawabannya. Persis sama dengan hasil perhitungan tadi. Ya, demikian. Ini 72 dibagi 6 itu kan 12 ya. 12 bisa dibagi 4 gitu kalau pakai teknik yang tadi. Soal lain yang suka berkaitan dengan irisan himpunan bagian dan lain sebagainya seperti ini. Sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. Hasil survei ternyata ada 30 orang senang bermain sepak bola dan 26 siswa gemar bermain bola basket. Jika ada 5 orang siswa yang tidak menyukai keduanya, maka berapa banyak siswa yang menyukai baik bola sekaligus basket? Baik, ini sebetulnya idenya sangat sederhana ya. Sebuah kelas itu kan 40 siswa. Ya, sedangkan di sini ada dijumlahkan tuh lebih ya. Total batas siswa itu 40, tapi yang dibicarakan oleh soal itu lebih. 30 senang sepak bola, 26 bola basket, 5 orang tidak menyukai keduanya. Ditotalkan kan 61. Ya. Nah, 61 itu kenapa jadi bisa lebih? Lebihnya berapa? 61 dikurangi 40 itu kan selisih 21 orang. Nah, 21 orang itu pasti kesebut 2 kali. Kesebut 2 kali tiada lain adalah yang menyukai sepak bola dan yang menyukai basket pasti ada yang double begitu. Maka berapa banyak siswa yang menyukai baik bola sekaligus basket? Ya ini kelebihannya karena dia dihitung 2 kali. Jawabannya adalah 21 orang. Sangat sederhana ya tekniknya. Batasnya 40, jumlahkan aja semuanya, selisihnya itulah yang menyukai keduanya. Silakan dicoba dulu. Soal nomor 4. Yuk kita cocokkan jawabannya. Sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. Hasil survei ternyata 24 senang menggambar dan 18 siswa gemar bermain musik. Jika ada 7 orang siswa yang tidak menyukai keduanya, maka berapa siswa yang justru menyukai sekaligus keduanya? Jumlahkan saja orangnya, ternyata ada 49. Berarti ada selisih 9 orang, itulah jawabannya. Ada 9 orang yang menyukai semuanya. Begitu. Silakan dicermati dulu soal ini, di pause dulu, kemudian bisa dicoba. Yuk kita bahas. Petugas dapur di sebuah kantor mendata pilihan minuman kegemaran karyawan. Dari 46 karyawan yang didata diperoleh informasi, 19 menyukai kopi, 23 menyukai teh manis, dan 16 orang belum menjawab. Ya. Ditanyakan, banyaknya karyawan yang hanya menyukai kopi saja. Kemudian juga yang hanya menyukai teh saja. Ya. Silakan. Batas total adalah 46. Ya. 19 menyukai kopi, 23 menyukai teh manis, 16 tidak menjawab. Kalau kita jumlahkan hasilnya 58. Ada selisih ya, kelebihan. Kelebihannya ada 12 orang. Berarti 12 orang ini yang menyukai kopi sekaligus teh. Sekarang ditanyakan banyaknya karyawan yang hanya kopi saja. Berarti yang menyukai kopi itu kan ada 19. Ya. Berarti 19 dikurangi 12.
7 orang yang menyukai kopi saja. Karena ini menyukai kopi dan ini menyukai kopi dan teh. Ya, berarti kan ada irisan, berarti jawabannya adalah 7, selisih dari itu. Sehingga dengan langkah yang sama nomor B bisa dijawab. Karyawan yang hanya menyukai teh saja, berarti 23 dikurangi 21. Ya, karena 23 orang menyukai teh manis. Berarti 23 dikurangi irisannya. 23 dikurangi 12 adalah 11. Seperti itu. Soal nomor 6, ya, sangat sederhana. Ini yang ditanyakan adalah keseluruhan anggota. Agak beda dengan yang tadi. Dari hasil pendataan diperoleh 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Ditanyakan banyaknya siswa keseluruhan, justru batasnya nggak diketahui. Ya sudah saja kita jumlahkan 185 orang gemar basket, tulis 185. 220 orang gemar tenis meja, tulis 220 tenang tenis meja. Dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Kalau ada gabungan berarti dikurangi. Itu saja. Yang tadi juga kan begitu ya. Dikurangi selalu yang irisan itu. Kurangi 140. Kita hitung biasa. Maka akan kita dapatkan 265 orang sebetulnya siswa di sana. Soal terakhir. Silakan dicermati dulu, nanti kita bahas. Pada sebuah perusahaan, 46% pegawainya adalah laki-laki. Jika 60% pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki, berapa dari pegawai yang belum menikah adalah perempuan? Nah, ada laki-laki sebanyak 46%, berarti perempuannya 54% kalau kita mau hitung. Ya. Kemudian ada 60% pegawai sudah menikah. 60% sudah menikah. Kemudian 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Berarti laki-laki yang menikah sebanyak 70%. Ya, berarti perempuan yang sudah menikah 30%. 30% dari mana? Ini kan 70% dari ini ya. Nah, ini juga 30% dari 60% itu. 30 kali 60 itu kan 180. Ini 3 kali 6 kan 18, kemudian 0 dengan 0 kan 100. Dibagi dengan persen 1 berarti hilang. Sisanya persen 1. Ya, demikian. Jadi 1800 dibagi 100 itu kan 18. Ya. Kemudian persennya 1. Sehingga perempuan yang sudah menikah adalah 18%. Sedangkan ditanyakan yang belum menikah. Ya, perempuan yang belum menikah. Karena yang sudah menikah 18%, berarti yang belum menikah tinggal selisih menjadi 100%. Berapa? Oh, perempuan itu kan 54% ya. 54% dari keseluruhan maksudnya. Sehingga tinggal 54% dikurangi 18%. Hasilnya adalah 36%.